Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk pelajaran prosedur. Bapak minta untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh Farhat. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Ya. Bapak cek dulu kehadirannya. Yang pertama ada Kohar, kemudian Irga, kemudian Ernaz, Muhammad Rafiq, kemudian Sohendar dan Herlani ya yang hadir. Sudah saya Bapak catat. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Sebelumnya kita sudah belajar tentang teks apa? Eksplanasi itu. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar teks eksplanasi. Nah, sekarang kita akan lanjut ke teks prosedur. Baik, dalam pembelajaran hari ini kalian diharapkan dapat membuat teks prosedur gitu ya, nanti menyusun teks prosedur. Bapak minta nanti dibagi per kelompok ya. Di sini ada 6 orang, berarti kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3 gitu ya. Dalam satu kelompoknya ada 2 orang. Jika Bapak tanya apa yang kamu ketahui tentang teks prosedur gitu. Apakah pernah melakukan sesuatu dengan petunjuk? Pernah tidak? Coba kira-kira langkah pertama dalam menggunakan Google Map apa? Apa dulu? Buka HP, terus Google Map, Kemudian mengetikkan apanya? mengetikkan lokasi. Nah, mengetikkan lokasi ya, dituliskan dulu nama tujuannya ya. Nama tujuannya kemudian nanti akan muncul petunjuk suara atau petunjuk gambar gitu ya. Baik, bagus. Contoh dari Muhammad Rafiq. Maka untuk mengenalkan sebuah prosedur, silakan kalian cermati dulu video ini. Selamat datang kembali di Mas Oding Channel. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat KTP baru. Jadi seperti itu. Lalu ketika pembuatan KTP, jika Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan. Oke. Baik, barusan kalian sudah mencermati sebuah video berisi tentang apa? Nah, cara membuat iktp. Dalam video cara membuat iktp ini ada unsur apa saja tadi yang disampaikan? Itu syarat. Syarat. Nah, itu tadi Rafiq. Jadi yang disampaikan oleh Indra itu adalah syarat. Ada syarat. Kemudian ada apa lagi? Syarat. Kalau pengurusan itu tahapan atau langkah-langkah gitu ya, tahapan atau langkah-langkah. Jadi ada syarat, ada tahapan. Nah, kira-kira tadi manfaatnya apa video tadi? Kira-kira kalian jadi tahu tentang apa? Jadi kita tahu cara membuat KTP gimana. Nah, kita menjadi tahu bagaimana langkah atau cara membuat KTP. Itu bagus Indra. Nah, jadi dari video yang barusan ditonton, barusan adalah contoh prosedur. Jadi kira-kira prosedur itu apa? Prosedur itu Langkah-langkah, betul. Intinya adalah langkah-langkah. Setelah menonton video tadi muncul pertanyaan, jadi apa yang dimaksud teks prosedur? Tadi menurut Indra adalah langkah-langkah. Ada apa saja di dalam teks prosedur? Tadi kata Rafi, kata Indra, ada syarat, ada tahapan gitu ya. Kemudian untuk apa teks prosedur? Tadi manfaatnya untuk apa? Supaya jadi tahu, paham kalau mau membuat iktp syaratnya apa saja, langkahnya apa saja kan gitu. Sebelumnya Bapak ingin menyampaikan bahan ajar dan KTP-nya ya. Tadi sudah dibagi kelompok ya. Silakan. Nah, Bapak sudah sampaikan untuk bahan ajar dan KPD. Sekarang kalian bisa simak kembali sebuah video. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan, membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara. Nah, bisa kalian simak di depan pengertian teks prosedur. Nah, jadi pengertian itu makna atau arti apa itu yang dimaksud dengan teks prosedur? Adanya cara, tujuan,
kemudian langkah untuk membuat atau melakukan sesuatu. Sering kalian temukan ya cara, tips atau tutorial di mana, misalnya di media sosial ya. Di Facebook suka ada nggak tips apa kira-kira di Facebook? Nah, tips membuat make up gitu ya untuk perempuan. Kira-kira kalau dalam TKJ ada cara membuat apa gitu yang berkaitan dengan TKJ? Cara membuat cara membuat salindia atau slide dalam PowerPoint, ya kan? Struktur teks prosedur. Yang pertama, Ernas apa? Tujuan teks prosedur pada teks prosedur adalah mengantar umum sebagai penanda yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Oke, yang pertama tujuan teks prosedur. Yang kedua, Kohar. Langkah-langkah berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara bertahap. Baik, Herlani yang ketiga. Tes ulang atau penutup berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Iya, betul. Tujuannya ingin membuat kue, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah alat dan bahan dulu. Kalau misalnya membuat sesuatu ada alat dan bahan tambahan. Alat dan bahannya tepung terigu, kemudian mixer dan sebagainya. Langkah-langkahnya dikocok terlebih dahulu telur dengan bahan-bahan yang lainnya. Nah, seperti itu langkah-langkah. Kemudian penegasan ulang disampaikan manfaat membuat kue ini apa, fungsinya membuat kue ini apa, supaya lebih hemat kita buat kue sendiri, supaya lebih kreatif kita buat kue sendiri, supaya lebih enak, supaya lebih hemat kita buat kue sendiri. Itu penegasan ulang ya. Nah, perhatikan jika ada yang tidak dipahami tanyakan saja. Nah, di depan bisa kalian lihat ada ciri-ciri atau kaidahnya. Nah, cara login Facebook, cara login email, cara membuat akun surat elektronik. Deklaratif, sering kalian mendengar deklarasi, berarti di situ ada pernyataan, deklarasi gitu. Nah, interrogatif itu sering kita mendengar interogasi jadi bertanya gitu, menanya. Interrogatif. Temporal itu, tempo itu waktu ya, istilah tempo itu istilah lain dari waktu ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dari kalian, silakan. Baik, Herlani berdiri. Ya, Herlani bertanya tentang contoh kalimat imperatif, pengertian kalimat imperatif dengan contohnya gitu ya. Nah, sebelum Bapak jawab, Bapak minta dari kalian ada yang mampu menjawab, silakan. Hernas dulu, nanti Indra ya. Baik, karena Kalimat imperatif, kalimat yang memiliki makna meminta atau meminta, contohnya tuangkanlah gula secukupnya. oke, kalimat yang berisi perintah gitu ya. Contohnya apa tadi? Tuangkanlah gula secukupnya. Nah, tuangkanlah gula secukupnya. Itu kira-kira petunjuk membuat apa? Membuat teh. Nah, membuat teh atau membuat kue mungkin ya, tuangkan gula secukupnya. Misalnya tadi tutorial menggunakan hijab. Nah, dalam penegasan ulangnya, menggunakan hijab dengan model seperti ini merupakan model yang baru sehingga akan lebih menarik. Tuh, dalam penegasan ulang gitu ya. Menggunakan model hijab seperti ini akan membuat rambut terasa lebih nyaman, kepala lebih nyaman, gitu ya, tidak gerak. Seperti itu. Itu penegasan ulang. Kemudian ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Pak, Boleh. saya menemukan video berjudul tips menghilangkan rasa malas. Apakah itu termasuk prosedur, Pak? Oke, dari Rafiq, silakan duduk. Terima kasih. Bertanya menemukan video tips menghilangkan rasa malas dari mana? Dari YouTube atau dari mana? Dari YouTube, Pak. Oke, dari YouTube. Nah, kira-kira ini video menghilangkan rasa malas ini merupakan prosedur atau bukan? Siapa yang bisa jawab? Oke, Sandra. Ya, itu merupakan prosedur. Karena di dalamnya ada tujuan untuk menghilangkan rasa malas dan ada langkah-langkah menghilangkan rasa malas. Nah, ada tujuan juga ada langkah-langkah ya. Bagaimana caranya seseorang menghilangkan rasa malas, betul.
dari Suhendar tadi bahwa video menghilangkan rasa malas merupakan salah satu contoh prosedur, karena itu ada langkah-langkahnya, ada tahap-tahapnya, apa yang harus dilakukan untuk menghilangkan rasa malas. Jadi intinya dalam prosedur ini adalah tahapan-tahapan. Dari teks prosedur yang tadi diputar, Ya. apakah ada pokok-pokok dalam teks prosedur? Nah, kalau sebelum Bapak jawab, ada yang mau jawab, Helani atau Suhendar? Pokok-pokoknya itu tadi merupakan syaratnya. Syaratnya ada apa saja? Kemudian langkah-langkahnya. Nah, secara garis besar langkah-langkahnya apa saja? Berarti alur penulisan termasuk Pak? Yang mana? Alur penulisan. Ya, ini nih. Alur ini termasuk dalam pokok-pokok teks prosedur. Ya, bagus sehingga pertanyaannya siapa lagi tadi? Ada lagi yang belum dipahami? Nah, sekarang Bapak minta kalian mencari sebuah tips atau sebuah cara atau tutorial dari mana saja, mau dari medsos atau dari YouTube, silakan cari. Kemudian tuliskan judulnya apa. Nah, di yang bagian ini diisi ininya saja. Kemudian judul, tema, kemudian yang diisi lengkap ini saja. Ya. Tapi sekarang Bapak minta cari dulu judulnya. Nanti Bapak tanya dapat judul apa, temanya apa gitu ya. Satu kelompok satu saja. Ada yang sudah dapat? Baik, kelompok Indra, judulnya apa? Video tentang apa? Membuat nasi goreng. Sudah ada langkah-langkahnya, ada lengkap? Ada. Baik, dilanjutkan. Dilanjutkan dengan pengerjaan LKPD, waktunya 20 menit, silakan. Kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan. Boleh? Suara api aja. Jadi yang kalian tuliskan pertama pokok-pokoknya dulu, apa saja intinya, kemudian dikembangkan menjadi paragraf. Pokok-pokok sama nggak Pak sama bahan-bahan? Ya, bisa dituliskan pokok-pokok sama dengan bahan-bahan. Jadi intinya begini. Dan tujuannya apa? Ada bahan-bahannya apa? Kemudian ketiga alat apa? Setelah alat bahan apa? Langkah-langkah. Kemudian penutup. Jadi kalau di pokok-pokok itu secara singkat saja. Ya, alat dan bahannya apa? Alat bahan dalam segi makanan atau dalam segi dan bahan material. Nah, di bawahnya baru dikembangkan. Jadi di pokok-pokok itu singkat saja. Udah? Coba Bapak lihat. Kelompok Muhammad Rafiq dengan Muhammad Enas ya. Judulnya cara membuat kue, sumbernya dari YouTube. Jadi ada pokok-pokoknya, ada tujuan, ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah itu baiknya ditulisnya di bawah ya, 1, 2, 3, 4. Jadi sudah bagus. Penegasan ulang.
Nah, oke. Baik, kita mulai presentasi ya kelompok Rafiq dengan Ernest. Siapa yang mau tampil? Ya, silakan Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3, yakni ketua kelompok 3, dan anggotanya yaitu Kang Abdul Fahad. Adanya saya di depan akan memperjelas cara pembuatan nasi goreng. Jawaban tentang pokok-pokok dan langkah-langkah pembuatan nasi goreng yakni iris bawang merah dan bawang putih hingga halus. Panaskan minyak di atas wajan. Jika menggunakan mentega, maka panaskan mentega di atas wajan hingga meleleh. Nasi goreng pun siap untuk dinikmati. Mulai dari alat-alat yaitu wajan, kompor, spatula, piring. Yang mulai dari bahan yaitu nasi putih secukupnya, 1 butir telur, garam dan gula secukupnya. Yang keempat, penegasan ulang. Untuk memudahkan sang penonton untuk membuat nasi goreng, untuk memperjelas sang penonton dalam langkah-langkah maupun bahan-bahan dan alat-alat cara pembuatan nasi goreng. Nah, Sekian ada yang ditanyakan. Dari penegasan ulang, bagaimana dengan rasanya? Apakah sehat atau Ya, untuk penegasan ulang, mulai dari segi kesehatan memang agak kurang sehat karena terlalu banyak minyak. Tapi kita mengkondisikan ke selera kita saja. Jika kita mau agak pedas ya kita tambahin saus. Kalau nggak mau pedas ya jangan ditambahin. Karena pedas itu nggak baik buat perut kita. Cukup sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tepuk tangannya dong. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah teks prosedur adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah membuat atau melakukan sesuatu. Teks prosedur dapat berbentuk cara, tips, resep, atau tutorial. Langkah-langkah disusun untuk memudahkan membuat atau melakukan sesuatu. Sekian. Baik, bagus dari Herlani. Prosedur ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya, sering kita temukan. Misalnya di mana saja kita temukan prosedur. Bentuknya apa? Tips, cara, atau tutorial. Tadi tutorial make up, tutorial hijab. Kalau laki-laki tutorial apa kira-kira? Tutorial apa laki-laki? bermain gitar? Bermain gitar, bagus, betul. Apa Herlani? Memakai celana. Tutorial memakai dasi, betul itu. Karena tidak semua orang bisa ya memakai dasi. Benar Pak, benar. Ada Kayak beli di bawah. nanti ngikat lengap nah ya. Mengikat dasi ada macam-macam cara mengikat dasi. Ada yang pakai karet langsung dipakai, itu mah apa praktis ya. Tapi yang bagus itu yang diikat gitu, dipasang. Itu prosedur itu kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari banyak gitu. Manfaatnya banyak yang bisa kita rasakan dari prosedur. Kemudian selanjutnya nanti kita akan belajar tentang teks proposal ya. Baik, sebelum kita akhiri Bapak ingin minta Kohar pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran